Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali ala matayana salih itu kapan tak terima
ya akhirat ilahi. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat ilahi. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya'in wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqtani min amal badu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bunda Lika, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Ayah Bunda sekalian, serta anak-anakku yang tercinta. Mari kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin akhlak wage di halaman sekolah. Tak lupa pula sholat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenankah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga inti pengajian diisi oleh Bunda Lika, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Sriwartini SPD SD. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, mana semangatnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bunda Lika, yang kami hormati Bapak Ibu Komite SD Negeri Celumprit, yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Siswa kelas 1 sampai kelas 6, yang saya banggakan Bapak Ibu SD Negeri Celumprit, dan yang sangat Ibu cintai anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini sudah hadir dengan wajah yang ceria. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, nikmat, sempat, hidayah,
sehingga pada kesempatan ini kita semuanya keluarga besar SD Negeri Celumprit dapat melaksanakan kembali pengawasan rutin akad pagi yang 3 bulan kemarin sempat vakum dikarenakan adanya beberapa agenda kegiatan dari sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam juga senantiasa mari kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan memenuhi undangan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami atas nama keluarga besar SD Negeri Celumprit mohon maaf apabila kami dalam memberikan tempat, memberikan sarana serta pendukungnya dan unduan kurang berkenan. Kami atas nama keluarga besar dan panitia pada kesempatan ini mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara pengawasan akad pagi yang pada kesempatan pagi hari ini diprakarsai oleh Ayah Bunda kelas 1, 2, dan 3. Terima kasih Ayah Bunda atas kerjasama Ayah Bunda. Pengawasan akad pagi pada pagi hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang Ayah Bunda berikan, Ayah Bunda sumbangkan baik pikiran, tenaga, biaya pada acara pagi hari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda semuanya yang sudah memberikan dukungan kepada kami SD Negeri Celumprit yang pada tanggal 28 dan tanggal 29 Agustus kemarin sudah terlaksana akreditasi, visitasi akreditasi, tidak luput dari peran serta dan kerjasama Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda serta Bapak Ibu komite. Kita tinggal menunggu hasilnya. Insya Allah nanti pengumuman dari BAN kalau tidak akhir bulan ini, awal bulan besok itu nilainya sudah keluar. Mudah-mudahan mendapat nilai yang kita harapkan, nilai yang terbaik untuk sekolah kita. Nanti ya Bunda, mudah-mudahan segala bantuan Bunda ketika akreditasi, baik bantuan tenaga, pikiran, dan biaya akan mendapatkan balasan dari Allah dan menjadi amal baik dari Bapak Ibu semuanya. Kiranya hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, tidak bijaksana karena waktu sudah siang. Bunda Rika juga masih ada agenda kegiatan yang harus Bunda kerjakan, sehingga pada kesempatan ini mohon maaf apabila banyak kata dari saya yang kurang, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Sri Suwartini SPD SD. Untuk selanjutnya, acara ketiga inti pengajian diisi oleh Bunda Lika. Oke, sudah siap semua? Yang putra siap? Yang putri siap? Bapak Ibu siap? Pelopong ibunya. Bapak Ibu siap? Bunda kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita coba semangat, yang paling semangat dapat hadiah. Mau? Hadiah semangat. Tepuk semangat. Karena yang semangat anak-anak yang dikasih hadiah anak-anak. Bapak ibunya hadiahnya apa?
Sekali lagi, dan bersemangat. Kalau saya semangat ya rumah, silahkan mas. Itu jadi dia enak. Lagi, dan bersemangat. Baik, ibu bisa dimatiin. Laptop HP saya tinggal ditekan aja. Oke. Karena semuanya sudah semangat, Bunda mau tanya, siapa sudah kenal Bunda yang di sini? Saya. Aku di sini baru sekali. Udah tahu namanya dari mana? Dari TK. Oh, dari TK. Ada yang dari TK situ ya? Oh ya, kemarin sudah ketemu Bunda ya? Siapa namanya? Bunda Rika. Bunda Rika. Bunda Korla. Bunda Rika. Bunda Rika kalau berkisah bawa teman. Mana temannya? Mana? Ini. Oh bisa. Di sini kalinya. Lihat teman-teman ini loh. Salam dulu, salam. Salam. Salamnya gimana? Assalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Bener apa salam? Salam. Salamnya yang betul baru dijawab. Ayo, ulang. Gimana tadi? Assalam. Assalam. Waalaikum. Waalaikum. Piye? Salam. Bener apa salam? Coba salam yang betul gimana? Coba. Ini pinter teman-teman dari SD Negeri Cilumpret, betul salahnya gitu. Gitu aku yang bisa. Ya coba kalau bisa. Iya. Loh, gimana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya. Ulang. Oh. Saiki sesuk. Saiki jelang sore. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gitu betul. Oke, teman-teman. Tadi udah kenal sama aku dari kantor. Sekarang pengen kenal sama aku enggak? Wis kenal. Siapa namanya? Riku. Tak tahu aku. Siapa namanya, Mas? Riku. Lino. Riku. Liku. Liku. Namanya Liku. Siapa? Riku. Ini Bunda siapa? Rika. Ini Riku. Riku. Lika Liku. Iya, biar gampang diingat ya. Bunda Lika dan Liku. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak yang semangat semuanya. Bu, Pak, saya tuh ini Bu Guru, saya sok bingung kalau disuruh ngisi, isinya anak-anak dan orang tua. Mau tak isi cerita? Nah, kalau mau tak isi tausiah, ceramah, mesti anak-anaknya rame, ya toh? Iya. Nek tak cerita, Bapak ibunya rame nggak Bu? Enggak, paling aku mau ditinggal Facebookan, Instagraman, WA-an. Gak apa, yang penting gak rame deh. Nanti separuh-separuh ya Bu Guru. Ada cerita sedikit, ada sulam sedikit. Mau lihat sulam gak? Ada tausiah nanti untuk Bapak Ibu gitu ya. Setengah-setengah. Yuk coba, sudah semangat semua ya? Udah. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti untuk panjenengan juga dapat hadiah untuk Bapak Ibu yang beruntung. Apa hadiahnya? Apa nek orang tua tuh nggak mau nek mau coki-coki? Oh enggak, untuk orang tua saya kasih logam mulia emas 24 gram. Belum, bukan Mas Bambang, Mas beneran ini ya. Tapi untuk Bapak Ibu nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya, syaratnya nanti perhatikan dengan anak-anak hadiahnya masih ada 2, Bapak Ibu juga ada 2. Siap ya? Siap. Yuk, anak
anak-anak, Bapak Ibu semuanya, hari ini hari terakhir pun di bulan Maulud. Jadi saya masih belum ketinggalan kalau menyampaikan materi tentang Maulid Nabi. Masih kurang 2 hari Mauludnya ya, sekarang dan besok. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Maulid Nabi sebagai sumber inspirasi untuk generasi ini generasi kita yang ada di sini, Bu. Lingkung duduk dulu ya. Aku lingkung sini aja. Di mana? Sini ya, jangan pergi nanti. Pulangnya nggak bisa. Baik, siap, ya, anak-anak. Ya, siap ya. Nanti kalau Bunda baru matur sama Bapak Ibu, anak-anak juga anteng. Oke? Tidak ada yang tawaf, apa sa'i, apa lempar jumroh, nggak ada ya. Di situ anteng. Siap ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang pertama nih saya ucapkan yang terhormat bagi Ibu Kepala Sekolah SD Jumret, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita saat ini bertemu di tempat ini, di majelis ilmu ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Pak, Bu, ada dalam satu riwayat menyampaikan bahwa malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang keluar dari rumah sampai ke majelis ilmu. Jadi Pak, ini kita sekarang di majelis ilmu ini namanya. Ini disaksikan oleh ribuan malaikat yang akan memberikan syafaat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari para malaikat. Allahumma amin. Sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan. Katanya kan kalau tak kenal maka tak aruf. Kenalan dulu. Nama saya Bunda Lika. Namanya sebenarnya Nur Solika, tapi biasa di kalangan anak-anak namanya Bunda Lika. Saya itu biasanya mengisi di depan anak-anak, Bu. Tadi saya habis subuh bersama dengan Kak Ros. Mana Kak Ros? Oh, Kak Ros di sana. Saya punya teman namanya Kak Ros, bukan Kak Ros yang upin-ipin, Bu. Namanya Kak Ros beneran. Bersama Kak Ros saya berangkat dari rumah jam 5 ke Masjid Jogokaryan dulu karena ngisi kisah syuruk berkisah, isinya anak-anak. Di sini saya tidak hanya anak-anak tapi juga mantan anak-anak ya, sama mantan anak-anak juga. Mudah-mudahan terus semangat. Bunda Rika, saya rumahnya Sedayu, Pak, Bu. Saya punya anak 4. Kaget kamu? 4, baru 4. Yang pertama di Setiba Aroyah Sukabumi, yang kedua di Taruna Al-Quran, yang ketiga di Hidayatullah, yang keempat tinggal 1 Pak yang di rumah itu anak kandung 1, anak mertua 1. Tahu anak mertua? Tahu. Siapa? Anak kandung 1, anak mertua 1. Okay? Jadi saya ibu dengan 3 putra. Langsung lanjut aja ya Bapak Ibu, sudah siang. Mohon maaf sekali lagi tadi panitia udah gebrok-gebrok ya. Gotong ini ke sana, ke sini, ke sana. Mohon maaf untuk demi mendapatkan tampilan yang sempurna. Bapak Ibu, monggo kita mau niatkan bismillah. Kita kira-kira 45 menit ke depan lah kira-kira mau bertolakul ilmi. Saya tahu ibu-ibu ini biasanya kalau hari Minggu Ahad wayahe istirahat sebenarnya ya Bu ya. Padahal sebenarnya anak ibu-ibu nggak pernah ada istirahatnya ya. 24 jam itu bekerja ya Bu ya. Kalau Bapak di kantor ada liburnya ya, kita dari pagi bangun sampai tidur lagi 24 jam. Dino Minggu berharap masih ngajak jelong-jelong, ternyata malah disuruh pengajian. Nyesel gak Bu? Boten? Boten ya, mudah-mudahan nanti pulang dari sini dapat oleh-oleh tidak hanya ilmu tapi juga emas ya. Amin. Hari ini kita akan belajar Pak, Bu,
Alhamdulillah bapak-bapaknya banyak. Saya senang sekali. Kemarin saya di SD di daerah Banguntapan, bapak-bapaknya mau satu, mau kepala sekolah itu. Ini ya Allah, saya senang banget. Bapak-bapaknya banyak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa fokus sampai selesai. Yuk Bapak Ibu, anak-anak, nanti kita akan dengar cerita juga. Di samping Bunda mau matur sama Bapak Ibu, nanti diselidiki cerita. Tertib ya. Yuk, kita akan belajar bareng-bareng nih anak-anak juga. Kita akan belajar tentang bagaimana meneladani Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Yuk Bu, kita belajar tentang generasi sekarang. Lihat generasi sekarang. Jelas nggak fotonya? Enggak ya? Maaf ya, ini sudah paling jelas di antara yang tadi ya. Potret buram generasi kita, Pak Bu. Nggih. Yang ini yang ada kunang-kunangnya. Ini anak-anak yang sedang kelulusan pada naik motor kebut-kebutan ya. Bajunya dicoret-coret, yang laki-laki nyorete milih. Kita Bu, kelihatan ya? Milih nyorete, yang dicoret tidak risih sama sekali ya. Dicoret di situ ya santai saja, nggak masalah ya. Itu potret buram generasi kita. Ini yang milih, nyorete kenapa tidak di situ ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, potret buram generasi yang lainnya. Ini tawuran. Nah, anak-anak sekarang kalau sekolah, tapi mudah-mudahan tidak sih di sini. Saya cuma lihat di TV ya. Itu ternyata tasnya enggak isi pulpen, buku, pensil, bukan ya? Isinya apa Bu? Nggak tahu bilang celurit ya, peso gitu, itu isinya itu ternyata. Oh, nah itu. Nah, terus apa lagi? Nih, iya ditato. Ini udah ditindik. Nah, padahal istilahnya nggak enak ya seperti itu ya. Lanjut, seperti apa potret buram generasi kita sekarang nih? Masih sekolah, perutnya sudah gede, bukan karena kenyang, juga bukan karena busung lapar. Nah, ya, ada juga yang laki-laki. Ya, ini kalau ibumu nggak apa-apa ya, kalau ibu nggak apa-apa. Ini anak yang sedang sakau atau narkoba ya, narkoba. Lanjut, seperti apa lagi? Nah Bu, ini kita mau lihat potret buram generasi ya. Ini jelek loh ya, jelek ya, tidak boleh ditiru. Ini pergaulan bebas laki dan perempuan sudah sedemikian dahsyatnya, tidak ada batasnya. Laki-laki perempuan menyentuh, nyenggol, tidak masalah. Seperti ini. Terus ini laki dengan laki. Pak Bu, sekarang jangan beranggapan, alah anakku tenang, wong koncone lanang-lanang kabeh. Rapopo, ratau kenal nang wedok. Bu, jangan salah. Sekarang jeruk makan. Ya toh Bu, laki dengan laki ada nggak? Banyak. Maka sekarang jangan merasa tenang. Tenang, anakku kan cang wedok, koncone wedok kabeh. Nginep berhari-hari sama perempuan dengan perempuan. Jangan tenang Bu. Sekarang kita sudah berada di zamannya kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu kaumnya dilaknat sama Allah karena laki-laki senang sama laki-laki. Sekarang balik itu Bu. Jadi sekarang jangan merasa tenang ya. Neng-neng cuma sama teman sejenis, tidak, salah besar. Kita harus, orang tua harus apa namanya ekstra ya. Laki dengan laki sekarang banyak ya. Ini merokok. Lanjut ya. Nah, terjun bebas dari atas lantai 12. Sementara kita sering lihat di TV kemarin ada banyak generasi muda yang mengakhiri hidupnya dengan lompat, bahkan di sekolahan ada ya Bu ya. Na'udzubillahnya dari ada apa dengan anak-anak kita tuh, ada apa? Cilik-cilik sudah mengakhiri hidupnya ya, dengan beraneka macam cara. Bahkan kemarin itu saya dengar beritanya yang lompat dari sekolahan lantai 4 atau berapa itu sebelumnya sudah berusaha untuk minum budrek 10 tablet.
tapi karena nggak mempan terus gitu ya. Yuk Bu, kita kupas kenapa itu masalahnya anak-anak sekarang seperti itu. Yuk anak-anak juga lihat bareng ya. Nah, ini yang penting adalah pelajaran karakter untuk anak-anak Islam, pendidikan karakter. Bapak Ibu guru pasti juga lebih paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan itu, sudah berfirman, sudah ngasih warning sama kita semuanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Allah itu sudah milihkan orang Bu, sosok yang patut dijadikan contoh. Bu, Pak, anak-anak itu, apalagi ya anak-anak ini di masa remaja, peralihan ke dewasa, itu biasanya masa-masa mencari jati diri, cari contoh yang akan dijadikan, oh, aku arep koyo kae. Nah, biasanya kalau anak-anak sudah dapat figur contoh, dia akan meniru secara pakaiannya, cara ngomongnya, cara gaya hidupnya dicontoh. Kalau sudah dapat idola, kalau idolanya opa-opa, sampai sik seneng K-pop. Nah, tidak apa-apa, saya tahu anak-anak suka K-pop. Kalau kita kan dulu Obinesa, ya Bu ya, terus apa cosplay gitu ya. Sekarang dia ya K-pop. Saya suka sering lihat anak-anak itu nek di depan HP terus joget ya, seperti artis-artis Korea itu. Kenapa? Karena idolanya ke sana. Cara gaya hidupnya, pakaiannya itu juga ditiru ya. Nah, bahayanya nanti pergaulannya juga ditiru. Yuk Pak Bu, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qurani, generasi Islami, kita berikan contoh Rasulullah. Karena kata Allah, ini Rasulullah contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bu, Pak, pingin mendapat rahmat Allah boten? Pengen dapat rahmat Allah atau laknat Allah? Yang baru Bu, rahmat atau laknat? Rahmat. Maka yuk monggo Pak Bu, kita jadikan anak-anak kita yang ada di depan-depan kita semua mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad. Nah, seperti apa? Nah, ini dalam hadis juga disebutkan, sesungguhnya aku Rasulullah yang ngendiko ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang Bu, kan kita sudah tahu contohnya umat Islam itu siapa anak-anak? Contohnya nabinya siapa? Idolanya siapa? Coba tak tanya. Tak tanya, dijawab bareng nih. Si apakah agamamu? Agama. Siap. Apakah agamamu? Siapakah nabimu? Nabinya siapa? Nabinya siapa? Muhammad. Nabinya, idolanya Muhammad. Maka Pak Bu, kita kenalkan, Nabi Muhammad itu punya 4 sifat. Anak-anak dikenalkan Bu. Kalau anak-anak tidak dikenalkan, dia nggak tahu siapa tuh Muhammad, seperti apa karakternya ya. Coba tak tanya anak-anak, siapa sudah kenal Nabi Muhammad? Yang keras. Siapa udah kenal Nabi Muhammad? Ibu yang putranya masih pegang HP, boleh diambil dulu HP-nya. Ya. Kalau nggak mau diambil, masukkan ke kantong. 1, 2, 3. Mana kantongnya? Atau tas? Atau tas boleh. Baik. Ya.
Kira-kira 30 menit aja nggak pegang HP, bisa? Nggak pegang HP 30 menit, bisa? Bisa. Yuk lanjut ke sini. Lanjut sebentar aja 30 menit. Yuk kita kenalkan kepada anak-anak Nabi Muhammad itu seperti apa. Tak tanya lagi, siapa sudah kenal Nabi Muhammad? Kalau udah kenal coba dicek. Siapakah nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Sing biru siapa mas? Abdullah ya. Nah, jangan Abdullah ya. Abdullah pada nih. Siapakah nama ayahnya? Iya Abdullah pinter. Siapakah nama ibunya? Aminah pinter. Siapakah nama pamannya? Abu Lahab ya pamannya ini sing disebut ya sing apik. Abu Lahab kan jahat. Yang baik pamannya yang mengasuh Nabi dari usia 8 sampai Nabi menjadi Nabi. Ayo, siapakah nama pamannya yang baik? Pintar siapa mbak? Abu Thalib siapa? Siapakah nama kakeknya? Pinter Abdul. Yuk biar gampang diingat, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib nah sudah tahu ya nama kakek paman ayah dan ibu. Sekarang coba siapakah nama istrinya yang pertama? Aminah ibu. Khadijah anaknya yang perempuan yang paling disayang Fatimah. Apa ya? Oke, itu silsilahnya sebentar aja. Yuk kita kenal sama sifatnya Nabi. Nabi sifatnya apa? Yang pertama, Nabi sifatnya siddiq, artinya Nabi itu gak pernah bohong, jujur. Maka Nabi dikenal juga dengan sebutan Al-Amin, orang yang selalu bicara jujur. Pak Bu, saking jujurnya Nabi, pernah nih ada satu cerita menarik. Nabi pernah duduk di satu majelis gini ya. Contohnya gini contohnya. Nabi duduk nih di majelis ilmu bersama para sahabatnya. Nabi duduk. Lalu ketika Nabi sedang memberikan, ya bahasanya sekarang ceramah gitu ya, ada orang yang lari genjerit karo keweden itu, Muhammad, tolong Muhammad, lari terus deprak di depannya. Muhammad, tolong saya, saya dikejar orang, nanti kalau ketemu saya mati, saya mau dibunuh, tolong Muhammad, tolong. Nabi tidak kenal itu siapa, masalahnya apa, yang salah siapa tidak tahu, tapi dia datang mau minta tolong sama Nabi. Akhirnya orang itu delik, sembunyi di sana. Nabi tahu dia sembunyi di sana. Orang yang ngejar datang. Muhammad, kamu tahu orang yang sedang aku kejar? Dia sembunyi di mana? Nabi tahu dia sembunyi di sana, tapi Nabi tidak ingin mencelakakan orang yang minta tolong padanya. Tapi Nabi juga nggak mau selalu caranya gimana? Ngasih tahu, mati nanti, dibunuh nanti. Maka Pak Bu, Nabi geser dikit aja, geser duduknya, geser gini, geser. Lalu Nabi jawab, sejak saya duduk di sini, saya tidak melihat orang itu. Benar gak? Benar. Yang lihat tadi kan waktu di sini, toh. Yang lihat orang itu kan waktu duduk di sini, ya kan? Sudah sembunyi, geser Nabi. Maaf, sejak saya duduk di sini saya tidak melihat orang itu. Gak bohong. Memang ketika di sini orangnya wis ra ketok. Nggih.
Itulah Nabi begitu ingin menjaga dia seorang yang jujur. Bahkan ketika Nabi berdagang, jualan, tidak pernah berbohong. Nabi dikenal sebagai pribadi yang jujur. Kalau berdagang, dia terkenal sebagai apa ya, pedagang yang sukses. Syaratnya dia jujur. Kalau Nabi jualan, Pak Bu, jualannya unik. Oh, ada pembeli, ini berapa harganya? Nabi selalu berkata, saya membeli ini harganya 20 dinar. Bapak mau ngasih saya untuk berapa? Begitu. Dibilang apa, mau disampaikan, saya belinya 20 dinar, Bapak mau ngasih untuk berapa? Nah, ibu-ibu di pasar sok enggak ya, 20 ribu, dinyang 15. Wah, 15 rongole aku kula aneh. Padahal kula aneh 10 ribu. Nek yang 15 sudah dapat untung belum, Bu? Harusnya sudah ya, tapi enggak diambil-ambilin. Rongole kula aneh. Bunda, berarti nggak boleh ya cari laba? Boleh, tapi tidak perlu bohong. Jadi Nabi seperti itu. Maka dia terkenal sebagai orang yang jujur, pengusaha yang sukses. Kuncinya tidak pernah bohong. Lanjut. Nabi punya sifat amanah, dapat dipercaya. Anak Islam kalau dapat amanah dari ibu, mau sekolah ya, tak sangoni 5.000, yang 3.000 untuk jajan, 2.000 untuk infak ya. Sampai di sekolah ada orang jual teronet, Pak, regane piro? 5.000 Dek. Weh, Dekku ya 5.000. Ning ngomong ngendikane ibu sing 3.000 kan jajan, sik 2.000 kan buin Pak. Ibuku kan ning omah. Ora ngerti ta aku nek arep iwak ora. Tumbas Pak. Amanah enggak? Tidak, itu namanya anak yang khianat. Khianat itu kebalikannya amanah. Tidak boleh dicontoh. Bukannya umat Nabi. Paham ya, amanah ya, itu namanya amanah. Lanjut, tabligh artinya menyampaikan. Kita punya ilmu sedikit saja disampaikan sedikit aja. Kalau ada teman yang berbuat salah, tetangga yang berbuat salah, Bu, diingatkan. Ini salah satu sifat Nabi yang artinya tabligh. Lanjut, fatonah artinya apa? Fatonah cerdas, pinter. Nah, Nabi Muhammad itu pribadi yang pinter, cerdas. Siapa pengen jadi anak pinter? Tahu syaratnya pinter apa? Apa? Belajar. Siapa yang rajin belajar? Nah, ini calon anak-anak yang pinter. Lainnya belajar apa? Tidak cukup belajar ternyata. Nah, nih tak kasih tahu. Coba ya, hadiahku tapi untuk yang terakhir. Coba, siapa pengen jadi anak pinter? Siapa kalau ngapalin pelajaran, ngapalin rumus matematika, ngapalin tanggal-tanggal dalam sejarah, susah. Angel banget ngapalin, kok nggak melebu-melebu kayak pun. Ada, coba ngaco, susah. Pengen tahu nggak caranya gampang ngapalin? Coba, siapa pengen tahu cara ngapalin gampang? Yang tinggi sekali. Coba jawab nih, jawab. Ya duduk, kami duduk yang tertib. Yang pengen pinter katakan aku. Oh, sedikit ternyata, yang lain tidak. Yang pengen pinter katakan saya. Yang pengen pinter katakan saya 3 kali. Baik, yang jawab saya, Bunda doakan besok jadi anak yang pinter, soleh dan solehah. Allahumma amin. Nah, Bunda punya cerita yang hebat. Ada ulama besar
namanya Imam Syafi'i. Namanya siapa? Siapa? Nah, Imam Syafi'i umur 7 tahun. 7 tahun ya, sekarang kelas berapa, Bu? 1 ya. Kelas 1. Ada yang kelas 1? Ya, kira-kira segini. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Siapa di sini yang sudah hafal Al-Quran 30 juz? Bukan juz 30 loh. 30 juz. Ini 30 juz sudah hafal umur 7 tahun. Umur 13 tahun SMP ya. Itu hafal kitab Al-Mutawatta karangan Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i itu kalau baca buku, Bu, Pak, Nak, kalau baca buku gini, langsung plik, apal, apal. Kenapa bisa begitu pintar? Satu nih, Bu, ini tak kasih tahu kuncinya. Ilmu kita pagi ini. Imam Syafi'i menjadi anak yang pintar, cerdas, nek ngapal cepet dan susah hilangnya, Bu. Hilangnya susah. Susah biasanya anak-anak gampang ngapal, gampang hilang. Ya, kita juga ya, Bu. Ini hilangnya susah. Satu, karena Imam Syafi'i punya ibu yang cinta ilmu. Ibu yang cinta ilmu, bukan cinta drakor. Ya, Bu, tapi cinta ilmu. Kenapa cinta ilmu? Ini Bu Imam Syafi'i nek wayah sore ditusi, digendong, dibawa ke majelis ilmu. Nek sekarang ya pengajian TPA gitu, Bu. Dibawa ke TPA, disuruh mendengarkan apa-apa yang ditausiahkan oleh imam besar di sana. Yang kedua, nih, ini tadi syaratnya ibunya, ayahnya, orang tuanya cinta ilmu. Yang kedua, Imam Syafi'i itu punya 2 pintu. Yang pertama pintu ilmu, yang kedua pintu berkah. Pintu ilmunya itu siapa? Guru apa? Yang pertama pintu ilmu, guru. Imam Syafi'i hormat dan taat kepada guru. Yang kedua hormat dan taat pada orang tua, karena orang tua itu pintunya berkah, kalau guru pintunya ilmu. Syaratnya apa tadi biar jadi anak pinter? Hormat sama orang tua dulu, terus hormat sama guru. Oke, 2 itu ya kuncinya ya. Baru belajar dan beribadah. Lanjut. Ini sudah sampai Fatona. Yuk, caranya gimana ya Bunda untuk mengajarkan anak-anak supaya mencontoh sifatnya Nabi? Caranya gampang, Pak, cuma 4 saja. 1, nih, berikan contoh yang baik atau teladan. Pak, Bu, ada pepatah, 1 teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Ibu bapak tidak perlu kok kayak, wih, sesuk kowe nek orang ngaji ya Mas, ngaji lo, nek orang sesuk tak tinggal, sesuk orang tak sangoni. Tidak usah, Bu, tapi berikan contoh. Bu, sekarang tak tanya nih, oh habis saya di sana, minta tolong Bu Guru. Maaf ya. Dilepas saja. Bu, saya mau tanya ini. Kira-kira mempan mana ketika ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibunya sholat masjid, kamu bro, tapi masih gini. Kira-kira anaknya ngadeg gak? Menyak gak? Nah, ibu aja isi pegang HP. Diam, lagi tutulan. Mau naik paling bu ya tak lagi, menang. Gak boleh ngeles, Bu. Kalau gitu tidak akan berhasil. Bapaknya juga ya. Maka ketika Allahu Akbar pengen anaknya sholat, gledek Bu, gledek.
Ibu sama bapak ambil air wudhu. Ayo sholat sambil bawa air wudhu enggak? Oke, maka berikan contoh. Pak Bu, saya pernah ngajar TK. Ketika waktunya makan siang, ini kan ada ibu-ibu bersa yang namanya kan enggak ya? Kan itu tempat minum. Teko ya. Nah, ini anak ambil sambil berdiri. Blok, berdiri sambil gini, nggak pakai gelas. Ada gelas di situ. Blok. Saya bilang, Soli, kok minumnya gitu? Bapakku yang ini. Gitu. Katanya bapakku yang ini. Karena contoh anak itu peniru ulung. Nah, Pak Bu, kuncinya jenengan di tangannya bapak ibu guru. Bapak ibu guru itu bisa menilai jenengan dari perilaku anak-anak. Nek anaknya suka nih, mesti di rumah juga penuh kekerasan. Atau kalau enggak, kalau saya senengannya nyinyir. Ada tuh anak suka nyinyir. Mau kalau aku boleh kocak-kacau aku ya sok yang aku kan udah tahu sok pengen tahu ada yang gitu ini ya paling gak jauh-jauh lah ibunya kayak gitu. Jadi bapak ibu guru tuh tahu ini ibu kayak gini anak-anak itu peniru ulung. Maka kalau kita kepengen anaknya soleh, kita juga soleh. Kita pengen anaknya ngaji, kita juga ngaji Bu. Gak cuma nyuruh anaknya ngaji, kita ngaji. Pengen anaknya sholat di masjid, kita juga gitu ya. Intinya berikan contoh. Lanjut berikutnya. Itu tadi yang pertama ya Bu. Nanti tak kasih pertanyaan nih. Yang pertama berikan contoh. Yang kedua, ciptakan suasana yang islami melalui pendidikan dan pergaulan. Jadi diciptakan suasana islami baik di rumah maupun dimanapun berada. Bu, Pak, contoh kecil. Kita mau menciptakan suasana yang islami itu tuh misalnya nih, ini pesan oleh Smackdown. Jangan Smackdown ya. Nanti tidak seperti musuhnya Nabi Muhammad. Musuhnya siapa? Setan ya. Yuk lanjut. Ciptakan suasana yang islami. Bu, kita tuh sok sering memberikan pendidikan islami kepada putra putri kita, tapi kadang sok dirusak dengan orang lain. Orang lain itu bisa lingkungan, bisa malah simbah. Non sewu maaf, kadang ada yang gitu. Soalnya gini Bu, ada tuh yang tetangga gitu, misalnya anak kecil nih, Mbak mau pipis, tengok kono wae yang kebon. Aku kan sama umiku nggak boleh di kebun, aku mau ke kamar mandi. Iya, kamar mandi ini aduh. Kono wes sing cerdas ngompol, cepet nguyuh ning kono. Bu, itu tidak sinkron ya, tidak sinkron. Maka kita harus ciptakan lingkungan yang islami, yang orang tua, yo simbah, yo pakde, tante, semuanya menciptakan lingkungan yang islami biar anak-anak nggak bingung gitu ya. Lanjut. Kenalkan dan biasakan dengan akhlak terpuji yang dicontohkan Nabi. Nah ini anak-anak kena lagi nih. Nah sekarang ibu-ibu juga bapak-bapak banyak sering melihat ya Pak, berita-berita tentang bullying. Pernah dengar? Apa bullying itu? Iya, gelut, dipoyoi, nggak cuma gelut, dipoyoi juga bullying. Nah, coba di sini siapa yang pernah jadi korban bully? Ojo-ojo sih bully. Oh enggak ya? Nah, tahu nggak nih? Jauh sebelum Nabi Muhammad, namanya masa jahiliyah, itu bully itu sudah ada. Bully itu sudah ada. Maka ketika Islam masuk, sahabat-sahabat semua sudah masuk Islam, tahu akhlak yang seperti apa, akhlaknya Islami. Suatu hari Pak Bu, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini sahabat Nabi dari kalangan atas, wong sugih, bangsawan. Suatu ketika cekcok dengan sahabat namanya Bilal
Bilal itu dari kalangan budak, rupane elek, kulite ireng, rambute keriting, lambene kandel. Kalau Abu Zar dari bangsawan. Ini cekcok. Saking marahnya Abu Zar, lalu bilang sama Bilal, "Hei, hitam, sini, kulit hitam." Si Bilal tersinggung, meskipun yo hitam, pancen hitam, tapi kita sok nggak suka ya bu, sing lemu tidak lemu seneng rambut, nggak suka ya. Saya tuh ya lemu, nak dibilang lemu tuh kayaknya kok aja lemu kok berisi gitu ya, padahal isinya lemak kok doa ya bu ya, isinya lemak ya sama aja, tapi agak enggak menyinggung gitu ya. Kok sekarang subur, kok sekarang makmur gitu, lebih enak ya daripada hidup saiki bobotmu piro, kayaknya menyakitkan hati ya. Maka ini Bilal itu juga gitu bu, hitam, rambutnya keriting, kalau di film-film itu ya bu ya, dibilangin hitam yang tersinggung bu. Maka dia pun ngadu sama Rasul, "Ya Rasul, saya dikatakan oleh sahabatmu Abu Zar hitam." Memang hitam sebenarnya ya bu ya. Lalu bagaimana Nabi? Muka Nabi berubah merah, menahan marah, lalu mendatangi Abu Zar. Apa kata Nabi? Nih anak-anak yang suka bully nih, nah, mudah-mudahan nggak ada. Kata Nabi, "Wahai Abu Zar, apa benar kau mengatakan Bilal hitam?" Oh, Abu Zar wis wedi ngoplok. Iya Nabi. "Ketahuilah wahai Abu Zar, perlakuanmu itu seperti orang-orang zaman jahiliyah. Jahiliyah itu zaman kebodohan sebelum masuknya Islam. Wahai Abu Zar, minta maaflah engkau kepada Bilal sebelum Allah yang akan menghukummu." Oh, Abu Zar langsung lari minta maaf sama Bilal, takut nanti kalau nggak minta maaf di sini, besok di akhirat akan dibalas sama siapa? Sama Allah. Maka anak-anak yang sudah membuli, pernah moyok di temene, membuli itu nggak cuma kayak fisik ya, moyok juga. Nah, minta maaf kalau tidak besok dibalas sama Allah di akhirat. Itu si Abu Zar bu, langsung mukanya gesek di tanah sampai penuh dengan tanah. "Bilal, injak pipiku Bilal, mau minta maaf." Apa kata Bilal? "Aku tidak akan menginjak muka yang selalu bersujud kepada Allah." Maka berpelukan nih Abu Zar sama Bilal. Itu anak Islam. Kalau mau mencontoh Nabi, sudah berbuat jahat, minta maaf gitu ya. Yang suka membuli berarti mencontoh orang-orang yang masih bodoh. Jangan kebodohan. Lanjut ya. Yuk, lagi-lagi. Kenalkan batasan aurat sejak dini, Pak, Bu, Nak. Jangan merasa isnya cili, durung balik, gak apa-apa. Rono-rono mau singlet, kadok pendek, kan belum balik pun. Jangan salah Pak Bu. Sekarang pernah dengar pelecehan sama anak balita? Banyak. Maka bentengi anak-anak kita dengan menutup aurat. Jangan dianggap alah isnya bocah kelas 1 rapopo. Aduh Bu, sekarang balita-balita jadi korban pelecehan. Jangan dianggap enteng ya. Maka kenalkan batasan aurat. Putra, putri, punya aurat yang harus dijaga, ditutupin. Lagi. Nah, ada berapa tadi? Mudah-mudahan masih ingat ya. Semangat generasi Al-Quran membangun negeri. Pak Bu, ada satu contohnya, ini menarik. Cara kita untuk menyampaikan akhlak Nabi kepada anak-anak. Apa contohnya? Caranya gimana? Caranya dengan berkisah atau
bercerita. Tak tanya coba sama anak-anak di sini. Dijawab ya, bareng ya. Siapa di sini senang dengar cerita? Saya. Semua Bu. Anak-anak itu umumnya suka dengar cerita. Jawab lagi, nggak boleh bohong. Siapa yang bapak ibunya suka cerita tidak? Jawab. Harus jawab ketibuk yang sedikit. Jawab, nggak boleh bohong. Bapak ibunya suka cerita tidak? Tidak. Pak, Bu, Pak, kasihan ya. Anak-anak itu umumnya suka dengar cerita. Alangkah menderitanya anak-anak nek mau dengar cerita, dadak nunggu setahun pisan pas SD Celumpret ngundang Budalika. Mesake Bu, padahal anak-anak bisa setiap hari dengar cerita. Nah, mau nggak tiap hari dengar cerita? PR-nya Bapak Ibu. Wah, aduh kocor melu ngajian dikasih PR kon bercerita. Pak Bu, ternyata lewat cerita anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan karakter. Ada satu penelitian menarik. Ini menarik banget. Sayangnya nggak ada slide-nya di sini ya. Ada penelitian menarik dari seorang profesor namanya Dr. McCallum. Bukan orang Indonesia ya, McCallum. Beliau mengadakan penelitian selama 25 tahun. Beliau mengadakan, nggak main-main 25 tahun, mengadakan penelitian di 2 negara, Spanyol dan Jepang. Spanyol dan Jepang ini diteliti Bu. Penelitiannya sama, memberikan pertanyaan pada orang Jepang dan Spanyol sama, jawabannya beda. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Dr. McCallum? Cerita apa yang kalian masih ingat sampai sekarang 25 tahun yang lalu? Bu, orang Jepang ketika mendapat pertanyaan itu jawabannya, ketika saya masih kecil, saya selalu diceritakan cerita-cerita hero, pahlawan, ninja, samurai. Jadi cerita-cerita orang Jepang itu cerita-cerita tentang pahlawan, kerja keras, usaha. Maka 25 tahun ke depan Jepang maju lebih pesat daripada Spanyol. Apa jawaban orang Spanyol? Apa cerita yang kalian masih ingat ketika masih kecil? Jawaban orang Spanyol, Pak, Bu, cerita-cerita putri. Putri apa? Putri salju, putri tidur, putri Amora, Snow White, Cinderella. Itu cerita-cerita putri itu endingnya mesti sama, nggak Bu? Akhirnya sang putri bertemu dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Selesai. Semuanya begitu, ya enggak Bu? Itu pasti endingnya gitu. Akhirnya tidak ada nilai-nilai di situ, usaha keras, perjuangan, kepahlawanan tidak ada. Cerita-cerita yang meminat bukan. Akhirnya Jepang melesat lebih maju daripada Spanyol. Sekarang tak tanya ibu-ibu Indonesia, cerita apa yang masih panjenengan ingat dulu ketika diceritain si Mbah Putri Mbah Kakung? Cerita apa Bu? Apa Bu? Cerita apa Bu? Kira-kira zaman kecil yang diceritain apa Bu? Yang didongengin? Dongeng apa Bu? Apa Bu? Yang sering diceritakan ke anak-anak kita dulu. Apa Pak? Apa Pak? Nah, Bapak yang bisa mewakili suara ibu-ibu di sini. Kancil? Pernah dengar semua nggak Bu ceritanya itu? Saya yakin semuanya pernah dengar. Kancil nyolong timun. Maka tidak heran kalau 25 tahun kemudian banyak orang-orang yang seperti karakternya Bu, Pak, sama tak tanya, Kancil dalam cerita itu Pak, ketangkep gak Pak? Ketangkep, tapi mesti bisa ucul gak? Mesti bisa ucul, saking
mendengarkan cerita kancil, oh piye carane iso njupuk barange wong ora iso kecekel, iso kecekel aku iso ucul seperti. Maka tidak heran kalau kemudian banyak koruptor bawa miliaran tidak terdengar beritanya sampai sekarang. Kayak siapa Bu? Bukan saya yang ngomong ya. Maka nek saya viral bukan saya yang ngomong ya. Itu cuma teori saya. Jangan-jangan karakter orang yang pengen mengambil haknya orang lain tanpa bisa kecekel, iso kecekel ya iso melayu, itu terinspirasi oleh cerita-cerita yang seperti tadi. Maka Pak Bu, kalau kita ingin menanamkan karakter yang islami, mulai sekarang ceritakan kisah-kisah yang penuh teladan, penuh hikmah. Ada banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita ceritakan pada anak-anak. Tak tanya Pak Bu, anak-anak boleh jawab. Di dalam Al-Quran, siapa yang bisa kita jadikan contoh? Seorang manusia yang selama hidupnya nggak pernah sakit. Selama hidupnya nggak pernah sakit Bu. Pilek, watuk, kudi sengkurat tidak pernah. Maka dia pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya sama Allah dibenamkan di laut merah. Siapa namanya? Fir'aun ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa ceritakan ke anak-anak. Anak-anak yang sombong tidak mau menyembah Allah seperti Fir'aun, nanti Allah hukum terbenam di laut merah. Lanjut, ada kisah dalam Al-Quran yang menggambarkan seorang yang kaya raya Pak Bu, sampai kuncinya yang untuk mengunci gudang hartanya tidak kuat digotong orang 10 orang. Tapi karena sombong gak mau beribadah dengan hartanya, ia kemudian dibenamkan di perut bumi. Namanya siapa? Siapa Bu? Korun, hartanya seorang-orangnya dibenamkan di perut bumi. Maka sekarang kalau orang mendapatkan harta korun ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa ceritakan tentang anak yang durhaka, gak mau nurut sama bapaknya sama ibunya. Seorang nabi, anaknya durhaka, istrinya durhaka. Nabi siapa? Ya, apa-apa kalau tapi kalau nggak adil belum bisa, nggak usah hebat ya. Satu aja nggak habis-habis ya. Lanjut, maka itu tadi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa diceritakan kepada anak-anak. Baik, hilang Pak. Oh ya, ya. Nah ini harus sama ini ya, musik tapi karena nggak ada. Ya baik, kita nanti pakai boneka. Wah, kurang 10 menit. Siap ya? Ya, tapi duduk anteng. Yuk Bapak Ibu, tadi adalah beberapa sedikit ilmu kita, cara menyampaikan kepada anak-anak supaya mencontoh sifatnya Nabi Muhammad. Yuk Pak Bu, anak-anak coba. Anak-anak ibu-ibu kalau ibu-ibu kamu diem loh, nanti kamu pakai kerudung loh. Anak-anak siap. Oke, sekarang ibu-ibu siap. Sekarang kita dengarkan bapak-bapak, kira-kira ada suaranya enggak? Bapak-bapak kok anak saya siap, aduh kok pedeni. Ulangi, bapak-bapak siap. Baik, Bapak Ibu, ada satu kunci supaya anak-anak ini menjadi pribadi yang soleh dan solehah, betah di rumah, tidak banyak keluyuran, ciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga suami dan istri itu hubungannya indah. Nek ketemu sama suami sama istrinya, pasangannya, bawaannya pengen nyanyi lagunya Kangen Band. Tahu gak Bu yang baru hit sekarang? Dia yang memilih yang meraih Tuhan kayak dia Mbak. Kok lali ya? Tahu gak Bu? Kak Ros, mana Kak Ros? Wah, gak update kamu Kak Ros tuh.
memilikimu adalah anugerah. Gitu nak ketemu suami ro istri tuh, wah pokoknya pasangan itu ya Allah anugerah. Nek apa kuwi orang tanggal 1, orang tanggal 15, orang tanggal 30 nyaine abang. Wah ya Allah selalu senyum. Memilikimu adalah anugerah. Engkau perhiasan yang kupunya, menyebutmu dalam setiap doa. Semoga kita bersama. Lembut tak Bu? Adem ya Bu. Tapi kalau ketemu istri nih, suamine bawaane lagu Iis Dahlia. Sengsara, 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 sengsara terus gitu. Rasanya pengen, ya Allah Pak, pengen betul kok. Kalau bapak ibu hawanya gitu, anak-anak gak betah di rumah ya. Pak Bu, ada satu tips sebelum pulang biar selalu bahagia bersama pasangan. Nek bapak ibu bahagia, anak-anak bahagia gak? Bahagia. Lagunya Aakim. Tahu Bu? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, belahan hati ini. Ini ibu yang nyanyi. Yang ibu-ibunya di depan bapak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, belahan hati ini. Jagalah istri, jangan kau lukai. Jagalah istri, anugerah ilahi. Bapaknya juga jawab, bila istri kian cantik, suami makin tertarik. Walau banyak cewek ngelirik, suami kagak termusik. Tapi bila istri kusut, wajah selalu cemberut, badan pun bau tek, bikin suami sakit. Siapa Bu kalau bapaknya pulang, ambune kecut. Bu, kalau bapak pulang kerja, baunya Rexona bukan Remason. Oh tidak Bu, aku bukan Remason, saya kan Fresh Care. Oh doain Bu, Fresh Care, Remason, balsem, gaiga, minyak kayu putih, tampak, gue podo. Ya, jangan bau itu, bau minyak wangi serot, minimal mandi, nggak usah nyalon lah, nggak usah nyalon, minimal mandi. Bapak kondur wangi resik ya, jadi cium ya Allah wangi. Lagi nih ibunya, jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, belahan hati ini. Jagalah istri, jangan kau lukai. Jagalah istri, anugerah ilahi. Bapaknya jawab lagi, bila istri kian ramah, senyum semakin mereka. Walau rumah tidak megah, serasa tinggal di jannah. Tapi bila istri galak, pulang-pulang kena bentak. Rumah tangga bisa retak, lama-lama geger. Nah kan, jangan ya Bu, kalau bapak pulang jangan yang cemberut, senyum. Bu, kopi. Legi, orang gula pasir, cukup pasir. Ngono belum dibeliin. Kalau belum dibeliin, Bu, gula pasir, kopi sik manis, nggak punya gula. Ini ayam beb, diseruput pahit. Yang. Lihat aku saja, pasti Pak. Manis. Aku orang lagi. Iya, belum beli gula. Oh iya. Yang senyum Bu, jangan cemberut. Terakhir nih lagi, bapak ibunya nyanyi lagi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, belahan hati ini. Jagalah istri, jangan kau lukai. Jagalah istri, anugerah ilahi. Terakhir bapaknya jawab,
Bila istri kian taat, tidak berbuat khianat, suami semakin dekat, di madu serasa berat. Tapi bila istri nakal, banyak ngomong tapi gombal, rumah sering ditinggal, baju bolong gak di. Bu, nek do bolong, Pak, kalau sudah banyak bolongane gon baju ditung basket Pak. Tapi bapak-bapak tuh suka nih, alah rasa orang ben orang apa, tidak bawa kucing ya. Ya jadi Pak Bu, kalau di rumah bajunya yang bolong-bolong digopel, ya ganti yang tidak bolong-bolong gitu ya. Yo anak-anak terakhir deh, lanjut. Pakai liku ya sebelum ditutup ya. Yo anak-anak, kita kasih hadiah untuk anak yang tadi mendengarkan kisah dengan tertib. Siap? Loh bunda belum cerita. Sing cerita besok kalau diundang lagi isinya anak-anak ngarep. Jadi pas anak-anak semua baru berkisah ya Bu Guru, karena ini banyak bapak ibu orang tua, saya sampaikan tausiah anak-anak besok kalau anak-anak saja baru cerita ya. Tapi tadi sudah dapat pelajaran. Coba siapa yang masih ingat apa kunci sukses belajar supaya pinter? Ngomongnya nanti gini aja, tunjuk jari. Ada 3 syarat supaya nek ngapalin gampang, susah lupanya. Jadi pribadi belajar yang pinter. Ayo, siapa yang bisa siapa? Mic-nya tadi mana Bu Guru? Oh, neng kono ya. Nanti yang bisa baru tak suruh maju. Ibunya tidak boleh bisik-bisik tetangga. 3, apa tadi kuncinya? Oh, nek sing ngrungokke mesti ngerti. Hadiahnya menarik di sana, ada 2. Kunci sukses supaya pelajar gampang ngapalinya, gampang masuk pelajarannya. Ada 2 pintu. Ibu Ibu. Ya, itu poinnya itu. Maju sini Mas. Iya, meskipun masih belum lengkap tapi poinnya udah dapat. Sini. Ayo maju Mas. Sini ayo. Ayo Mas, sini maju Mas. Sini. Apa ya dilepas. Maju sini. Mic-nya bisa Pak. Sini. Ya, bisa. Bisa. Oh ya wes, kalau nggak usah pakai mic, nggak apa-apa Bu. Yang keras ya. Mas, namanya siapa? Yang di belakang dengar enggak? Siapa? Angsa. Siapa? Mas Akmal. Mas Akmal kelas berapa? Wih, kelas 1. Tepuk tangan untuk kelas 1. Mas Akmal, jawab yang keras. Tadi syarat belajar supaya pinter, nek ngapalin pelajaran cepet apal. Ada 2 pintu nih. Pintunya pintu berkah dan pintu ilmu. Harus hormat sama siapa Mas? Yang pertama, hormat sama orang tua, betul? Karena orang tua itu pintunya berkah. Yang kedua, hormat sama siapa Mas? Guru. Hormat sama guru, karena guru itu pintunya ilmu, betul? Betul. Wih Mas Akmal, Mas Akmal ya? Tadi udah benar mau dapat hadiah enggak? Wih mau, hadiahnya di mana ini? Hadiahnya apa? Hadiahnya ini. Ya Mas, aku pakai mulus ya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Akmal, tepuk tangan. Lagi deh. Yuk anak-anak, tadi sudah disebutkan pribadi Nabi yang sidik, amanah, tabligh, patona. Ada lagi sifat Nabi yang anak-anak bisa contoh. Nabi suka bersedekah, suka berinfak. Siapa yang hari ini, anak-anak loh ya, bukan ibu-ibu nanti. Siapa yang hari ini anak-anak mau berinfak? Saya. Uangnya diangkat. Nah, infak kan pakai uang, mau pakai apa? Uangnya lihat kan, yang bawa uang. Coba tak lihat. Ada yang mau berinfak, uangnya diangkat. Ada?
Diangkat yang tinggi. Ini pengajian bawa infak nggak? Oh tadi sudah beredar ya. Ada yang masih bawa nggak? Ini rezekinya yang masih bawa deh. Coba yang nikah, yang masih boleh maju. Coba. Ada yang masih ibu belum boleh ini dompet. Yang masih yang anak-anak. Oh, aku tadi dikasih uang jajan nih sama ibu, tapi mau tak infakin. Ada? Contoh aja, nanti tak suruh maju ke depan. Cuma untuk ngasih contoh. Coba. Ada yang di belakang, yang di pojok. Ada? Mana? Maju. Loh, jadi nggak? Mana mas? Uangnya mana mas? Nah, ayo yang bawa uang motor mau ngasih contoh. Ada nggak? Kalau enggak berarti lanjut nih. Mau tak kasih sulap sebenarnya. Yo. Ayo pak, kasih contoh temennya. Sini, lari. Sudah, yuk sini satu saja. Sini mbak. Weh, tepuk tangan untuk anak yang mau berinfak. Sini mbak. Baik. Sini. Maju di tengah, biar kena. Nah, lagi naik lagi. Duduk sini. Oke, namanya Mbak siapa? Yang keras. Mbak Sabrina kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 lagi. Mbak Sabrina, uangnya diangkat. Pakai tangan 2. Ojo balik, gak mumet. Nah, teman-teman, uangnya Mbak Sabrina berapa? 5.000. Anak-anak duit ya tahu ya Bu ya. 5.000 ya tahu ya dia. Berapa uangnya? Mbak Sabrina boleh untuk berinfak gak? Boleh untuk berinfak? Dia ragu-ragu jawabnya. Mau boleh berinfak gak? Dilipat ya. Yuk masukin ke kantongnya Bunda ya. Kan mau berinfak. Yuk masukin ke sini tapi lihat dulu. Ada isinya enggak? Lihat yang dekat. Ada isinya enggak? Enggak ada. Coba. Saya buyung nanti kemegelan. Dibuka sini. Yuk Mbak Sabrina masuk tangannya. Bolong. Ternyata bolong. Mau lihat di dalamnya yuk seperti ini. Ditutup ya Mbak Sabrina. Lihat lagi ya isinya enggak? Dekat. Ada? Oh enggak ada. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Sabrina udah nggak punya uang, nggak apa-apa, nggak bisa jajan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada suara teroret, nggak bisa beli, nggak apa-apa. Ikhlas ini, ikhlas. Anak-anak tahu nggak? Siapa saja yang suka berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak, yang lebih banyak. Mbak Sabrina, percaya nggak sama Allah? Yakin nggak kalau rezekinya ditambah? Yakin? Coba uangnya nambah nggak? Diambil, dilihatin tuh ke teman-teman. Pakai tangan 2 dijeret. Uangnya jadi berapa? Ya, jadi berapa? Tadi berapa? Tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak rezeki anak solehah. Bawa pulang. Yeay, asik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masukin dompet, tapi hilang, dompet gak balik. Anak-anak masih ada yang mau berinfak lagi? Perasaan orang masih ngatur. Pasal dari 10.000. Oke, saya ngatur. Yang masih bawa uang, mulai hari ini tidak usah eman-eman. Kalau berinfak, insya Allah akan ganti lewat rezeki yang lain. Terakhir ya Bapak Ibu, yuk Kak Bu. Oh iya ya, aku belum kasih hadiah sama ibu-ibu. Nanti terakhir itu. Yuk Bu, ada 2 hadiah, 1 bapak, 1 ibu. Wah, cepet-cepetan kan ini Bu ya. Pertanyaannya, bapak atau ibu nih, siapa yang masih ingat oleh delok catetannya ya? Yang masih ingat tadi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendidikan, mengenalkan pribadi Rasulullah? 4 kalau nggak salah. Yuk Bu. Aduh, 12 ini. Ingat nggak ini? 4 lah kira-kira. Caranya gimana? Caranya, Bapak, Ibu ada yang ingat?
Hadiahnya emas 24 karat 0,025 gram EO aku. Nek ora dibutuhke ra percaya ini. Ngaku sih. Lah saya tuh kemana-mana bawa emas Bu, karena saya agen EO aku ya, bukan iklan. Yo Bu, apa yang bisa, cara apa yang dilakukan untuk mendidik anak berkarakter Islami? Memberikan contoh yang baik, Memberikan contoh yang baik, mengenalkan lingkungan Islami, mengenalkan lingkungan yang Islami. Kalau delok catatan ini, memberikan batasan aurat, menyampaikan batasan aurat. Terakhir, mengenalkan kebiasaan akhlak yang terpuji. oh ya nggak apa-apa, yang penting beliau mencatat. Bisa dipotong nggak, saya tak kesana ya. Benar Bu, nanti saya dikirani bohong. Ya, emasnya seperti ini ya. Kalau kepengen yang gede di rumah sudah punya, ono 60 kilo, ono 70 kilo ya. Bapak-bapak itu, ya. Sing nonton bigi. Silakan Bu, ya. Kasih jempol Bu, kasih jempol. Oke, bisa untuk iklan. Terima kasih, matur nuwun. Barakallah Bu. Oke. Satu lagi pertanyaan, cepet-cepetan nih. Siap? Mudah-mudahan sekarang bapak-bapak, mudah-mudahan tidak malu ya. Siapa bapak atau bapak deh kalau bisa. Doa apa yang dipanjatkan untuk menjadi anak yang soleh dan solihah? Ayo. Khususnya nih, ayo Bu, Pak. Doa apa untuk disampaikan ke supaya jadi dapat anak yang soleh dan solihah? Berdoa apa Pak? Kalau untuk berdoa ini Pak? Rob? Banyak? Oke, silakan Pak. Monggo Pak, saya tidak sopan kalau Bapak suruh ke sini. Yang keras Pak, di situ aja Pak. Oh, silakan sini Pak, sini Pak, sini Pak. Itu doa paling singkat tapi mustajab ya. Yang keras ya Pak. Alhamdulillah dapat pemenang bapak-bapak. Monggo Pak. Oke, silahkan di sana Pak. Itu di syuting RCTI Indosiar Global TV Trans 7 NTV. Bapak akan mendoakan putra putrinya untuk jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keras Pak. Rabbi habli minas solihin. 3 kali Pak. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Baik, doanya Nabi Ibrahim. Terima kasih Pak. Tak buka nanti jebule nggak ada ya. Foto lagi monggo Pak. Oke, terima kasih Bapak. Barakallah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Atau ada yang lebih panjang lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kenapa Bunda kok hadiahnya emas? Nggak iklan, saya cuma mau menyampaikan ke Bapak Ibu, yuk mulai sekarang kalau nabungnya emas, jangan uang. Karena kalau uang selalu kena inflasi. Uang 100.000 2 tahun yang lalu bisa dapat sekeranjang nek keswalayan. Sekarang 100.000 dapat minyak dan telur roh. Ya Bu, beda dengan emas. Emas ketika zaman Nabi pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membeli kambing. Nabi membawakan uang 4 dinar waktu itu. Beli kambing. Zaman Nabi itu beberapa abad yang lalu. Sekarang 1 dinar kira-kira 1 juta. Berarti 4 dinar 4 juta. Sekarang 4 juta dapat kambing nggak Pak? Dapat. Berarti tidak pernah kena inflasi yang namanya emas. Dari zaman ke zaman nilainya tetap sama. Kalau uang 100.000 5 tahun yang lalu beda nilainya dengan sekarang. Maka cuma supaya Bapak Ibu melek emas gitu baik dari saya. Oh, terakhir Bunda. Yuk Bapak, ini sebenarnya ada songnya tapi nggak nyanda. Kita membaca istighfar banyak-banyak
untuk mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak bisa ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal, yang keras, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Ibaratnya ini air adalah hati kita. Airnya warnanya apa, nak? Ya merah, coklat, butek ya. Nah ini bukan hati yang kotor, ini bukan hati yang bersih, tapi hati yang kotor. Sama seperti kita. Kenapa hatinya kotor? Suka marah, iri, dengki, hatinya kotor. Yuk kita bersihkan bersama-sama. Hati yang kotor bisa bersih nggak? Bisa. Caranya gimana? Baik. Aja muni diminum loh. Istighfar bareng-bareng ya Bu. Nanti kita jadikan hatinya jadi bersih bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Lagi yang keras. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal. Hati yang kotor jadi bersih karena kita sudah baca istighfar. Yuk banyak istighfar ya. Habisnya pun bisa. Kamu tahu pesulap merah itu belajarnya sama siapa? Bukan sama saya ya, ini sama gurunya. Ini cuma ilustrasi saja. Kita banyak beristighfar untuk membersihkan hati yang kotor. Yo, alhamdulillah tadi sudah berbagi cerita terakhir. Liku yuk sebelum pulang. Masih mau lagi Pak sudah? Lagi Pak sudah? Lagi Pak sudah? Wani biru. Ibu bapaknya sudah mau ada acara besok, mudah-mudahan lain waktu ya. Nanti ya kita salam dulu. Yuk Liku sebelum pulang kasih pesan apa sama bapak ibu sama teman-teman? Iya. Apa? Pesannya pakai nyanyi apa? Yang baru hit apa? Cikini atau kondang dia. Lagunya gimana itu? Kondang dulu aku yang ngikutin. Oke, lagu persembahan terakhir dari Liku ya. Ada kalau sih video lagi. Ada ya. Cikini kondang dia. Orang iri hidupnya gak bahagia. Jika Purbalingga hidup capek nolong ibu itu tangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Setuju Bu? Dari saya dan Ibu kalau ada salah mohon maaf. Masalah